Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan materi mengenai kepemerintahan yang baik atau good governance. Namun sebelum lanjut ke materinya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Divani Iqbal Firmansyah dengan NIM 12640521285. Yang kedua Tegar dengan NIM 1264052111055. Dan yang ketiga, Vita Firdausia dengan NIM 1264052111059. Baiklah, kita lanjut ke materi yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Divani Iqbal Firmansyah akan membacakan materi tentang birokrasi. Menurut Safri Nugraha, birokrasi adalah pemerintahan dari meja ke meja, yang berarti bahwa kegiatan pemerintahan dilaksanakan oleh sekelompok orang yang berada di belakang meja yang ada di setiap kantor pemerintah, dan dari sekelompok orang tersebut lahir sebagai regulasi, baik yang berupa keputusan, penetapan, dan pengaturan, perizinan, perencanaan, dan lain sebagainya. Karakteristik birokrasi menurut Weber: 1. Birokrasi didasarkan aturan. 2. Birokrasi dalam kinerjanya selalu berkesinambungan. 3. Lingkup kompetensi birokrasi ditentukan secara khusus. 4. Birokrasi berbentuk hierarki jabatan. 5. Birokrasi terdiri dari orang-orang yang terlatih. 6. Jabatan birokrasi tidak dimiliki oleh seseorang tetapi dimiliki oleh organisasi. 7. Kesinambungan serta tingkat kesuksesan dari kinerja birokrasi ditentukan oleh dokumen yang tertulis. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Vita Firdausia dari kelompok 12. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya sebelumnya, yaitu subbab selanjutnya mengenai maladministrasi. Maladministrasi di sini merupakan suatu bentuk kesalahpahaman serta tindakan dari birokrasi. Akibat yang dapat ditimbulkan dari adanya maladministrasi di sini adalah adanya penyimpangan-penyimpangan, seperti penyalahgunaan wewenang, pelanggaran kepatuhan, melakukan tindakan janggal, sewenang-wenang, melanggar ketentuan, penyalahgunaan wewenang atau keterlambatan yang tidak perlu, dan korupsi. Bentuk-bentuk dari adanya maladministrasi ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, penundaan berlarut. Ciri-cirinya penundaan berlarut di sini adalah pelaksana layanan memberikan pelayanan dengan mengulur-ulur waktu untuk menyelesaikan administrasi atau masalah tanpa adanya suatu keterangan yang jelas. Yang kedua adalah tidak memberikan pelayanan. Ciri-cirinya adalah pelaksana layanan tidak mengerjakan permohonan atau permintaan layanan, padahal masyarakat di sini sudah melengkapi semua persyaratan yang diperlukan. Sudah semestinya kewajiban petugas pelayanan publik memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dan yang ketiga, tidak kompeten. Ciri-cirinya di sini adalah pelaksana layanan publik memiliki kualifikasi yang tidak sesuai dengan tugas dan fungsi pelayanan publik atau menugaskan petugas yang tidak sesuai kompetensi untuk melaksanakan tugas atas perintah atasan secara langsung. Yang keempat adalah penyalahgunaan wewenang. Ciri-cirinya di sini adalah pelaksana layanan dengan sewenang-wenang melanggar peraturan dalam memberikan layanan yang terhubung pada kepentingan pribadi atau kelompok lainnya dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Yang kelima adalah permintaan imbalan. Ciri-cirinya adalah petugas meminta uang atau barang kepada masyarakat agar mendapatkan pelayanan yang baik. Selain itu, pelaksana pelayanan publik yang melakukan korupsi sehingga berdampak pada kualitas pelayanan juga termasuk permintaan imbalan. Yang keenam adalah penyimpangan prosedur. Ciri-cirinya di sini adalah pelaksana layanan tidak mematuhi standar operasional prosedur dalam memberikan pelayanan publik yang memberikan keuntungan bagi dirinya maupun orang lain. Yang ketujuh adalah bertindak tidak patut. Ciri-cirinya, pelaksana layanan bertindak secara tidak wajar, tidak sopan, dan tidak pantas. Selain itu, kekerasan verbal dapat dikatakan perbuatan tidak patut, seperti memberikan kalimat umpatan kepada pengguna layanan.
Yang kedelapan adalah berpihak. Ciri-cirinya di sini adalah pelaksana layanan membuat keputusan atau tindakan dengan menguntungkan pihak lain, sehingga berujung pada pelanggaran standar operasional prosedur yang ditentukan. Kesembilan adalah konflik kepentingan. Ciri-cirinya di sini, pelaksana layanan tidak dapat bekerja secara profesional karena memiliki kepentingan pribadi sehingga pelayanan diberikan tidak objektif dan tepat. Dan yang terakhir adalah diskriminasi. Ciri-cirinya adalah pelaksana pelayanan tidak memberikan pelayanan secara sebagian atau keseluruhan kepada masyarakat karena perbedaan suku, agama, ras, jenis kelamin, penyakit, dan sebagainya. Lahirnya prinsip good governance. Good governance merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, teratur, tertib, tanpa cacat, dan berwibawa. Dan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih ini adalah dengan cara mengaktualisasikan secara efektif asas-asas umum pemerintahan yang baik yang digunakan sebagai hukum tidak tertulis dengan melalui pelaksanaan hukum dan penerapan hukum serta pembentukan hukum. Konsep good governance dapat terwujud jika pemerintahan diselenggarakan dengan transparan, responsif, partisipatif, taat pada ketentuan hukum, berorientasi pada konsensus, adanya kebersamaan akuntabilitas, dan memiliki visi yang strategis. Namun selain faktor yang sudah disebutkan tadi, faktor utama terwujudnya good governance di sini adalah tindakan atau tingkah laku yang didasarkan pada nilai-nilai dalam arti nilai yang baik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tegar, izin melanjutkan materi dari teman saya. Kali ini saya akan bacakan materi yang D, yaitu ciri dan karakteristik good governance. UNDP atau United Nations Development Program merumuskan karakteristik good governance meliputi A. Partisipasi, B. Penegakan hukum, C. Transparansi, D. Daya tanggap, E. Consensus orientation, F. Keadilan, G. Effectiveness dan efisiensi, dan H. Akuntabilitas, I. Visi strategis. Selanjutnya, 7 ciri good governance menurut Wibisono. A. Pengelolaan sumber-sumber daya alam. B. Integritas diri pada politisi, para penegak hukum, dan elit intelektual. C. Pluralisme dalam sistem politik dengan adanya pihak oposisi yang efektif. D. Media massa yang independen. E. Independensi lembaga peradilan. F. Proses pelayanan publik yang efisien dengan standar profesionalisme yang tinggi dan menjunjung tinggi integritas. G. Adanya aturan anti korupsi yang jelas dan tegas. Indikator good governance meliputi A. Melaksanakan hak asasi manusia. B. Masyarakat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik. C. Melaksanakan hukum untuk melindungi kepentingan masyarakat. D. Mengembangkan ekonomi pasar atas dasar tanggung jawab kepada masyarakat. E. Orientasi politik pemerintah menuju pembangunan. Selanjutnya materinya adalah yang E. Good governance di Indonesia. Munculnya paradigma good governance di Indonesia dilatar belakangi dengan dinamika yang cepat di berbagai sektor kehidupan, baik itu politik, ekonomi, budaya, sosial, dan lain sebagainya, yang menuntut peningkatan kualitas demokrasi, pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat, sesuai dengan semakin berkembangnya konsep tentang hak asasi manusia. Dengan ditetapkannya negara Indonesia sebagai negara demokrasi, Founding Fathers telah memikirkan dan menghendaki adanya suatu penyelenggaraan pemerintahan yang baik karena pemerintahan demokrasi menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Maka dalam konsep good governance, rakyat memegang peranan tinggi atau peranan penting sebagai kontrol penyelenggaraan pemerintah maupun salah satu institusi governance yang meliputi state atau negara atau pemerintah, private sektor swasta dan dunia swasta, dan society masyarakat. Jadi itu tadi materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak. Dan apabila ada kesalahan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.